Halo, perkenalkan, saya Nur Hafidah Islami. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Poin-poin yang akan saya jelaskan, yang pertama ada pengertian ideologi. Lalu ada sifat-sifat ideologi. Nah, dari situ kita akan merumuskan ideologi Pancasila. Setelah itu kita akan melihat beberapa kasus dan yang terakhir adalah gagasan dari saya. Baik, kita akan mulai dari pengertian ideologi dan ideologi negara. Menurut KBBI, ideologi merupakan kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan kelangsungan hidup. Lalu, secara harfiah, ideologi itu berasal dari dua kata, idea dan logos. Kata ideologi berasal dari Yunani. Kata ideo berarti ide atau juga gagasan dan pemikiran, sedangkan logi yang diartikan sebagai ilmu atau logika. Maka secara bahasa, arti kata ideologi adalah segenap pemikiran dan ilmu yang ditujukan untuk dapat mencapai tujuan dan angan-angan masyarakat dalam aspek hidup tertentu. Menurut para ahli, di sini ada penjelasan dua ahli. Yang pertama menurut William James, ideologi yaitu a man's total view or thought about life. Menyimpulkan bahwa ideologi merupakan pemikiran manusia yang dapat digunakan untuk merujuk pada totalitas yang dapat ia lakukan. Lalu, menurut Mubiarto, ideologi adalah sebagai sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu sendiri. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam sifat-sifat ideologi. Ternyata sifat-sifat ideologi itu terbagi ke dalam dua. Yang pertama, ideologi terbuka, di mana pandangan yang bersifat terbuka tidak memaksa dan tidak menuntut. Pemikiran, ide, atau gagasan yang berasal dari proses demokratis dan bukan berasal dari suatu golongan kekuasaan saja. Nah, pada penerapannya ideologi terbuka menitik beratkan pada kemuliaan norma. Jadi, pada ideologi terbuka ini, segala sesuatunya itu dilakukan secara demokratis dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Dengan sifatnya yang terbuka ini, penerapan ideologi dapat diterima oleh setiap orang dengan latar belakang yang berbeda, bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi, baik dalam bentuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, ideologi terbuka ini cocok digunakan pada negara-negara yang mempunyai banyak kultur atau multikultural, di mana dengan menerapkannya ideologi terbuka ini, jadi akan memudahkan para warganya atau masyarakatnya untuk melakukan hal yang sesuai dengan apa yang telah dia pilih tanpa ada paksaan dari pihak pemerintah atau pihak-pihak yang lain. Lalu yang kedua ada ideologi tertutup. Pengertian ideologi tertutup menunjukkan bahwa ideologi yang dilaksanakan cenderung bersifat kaku dan tetap. Merupakan pemikiran sebagian golongan berkuasa yang diterapkan secara menyeluruh. Oleh karenanya, pemikiran ide dari ideologi tertutup sebenarnya tidak sesuai dengan beberapa golongan minoritas. Meskipun terkesan banyak hal negatif, tapi dari ideologi tertutup ini penerapannya cukup baik karena mengakibatkan pencapaian dan cita-cita yang akan terlaksana dalam waktu yang singkat. Hal ini diakibatkan dari ambisi penguasanya. Jadi, ideologi tertutup ini cocok untuk beberapa penguasa atau pemerintah-pemerintah yang menginginkan negaranya itu sesuai dengan apa yang dia mau. Jadi, mutlak peraturannya di situ, tidak bisa diganggu-gugat dan tidak ada sistem demokratis. Maksudnya, peran masyarakatnya lebih sedikit untuk menentukan apa yang mereka pilih. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam ideologi Pancasila, di mana Indonesia menganut ideologi Pancasila. Nah, ideologi Pancasila sebagai dasar negara yang diperoleh dari alinea keempat
pembukaan Undang-Undang 1945 yang mendasarkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pengertian ideologi Pancasila seperangkat ide atau cita-cita yang menentukan keyakinan dan cara berpikir untuk mewujudkan suatu tujuan dengan berlandaskan pada 5 sila dalam Pancasila. Jadi ideologi Pancasila itu penerapannya ditekankan pada 5 poin dalam Pancasila tersebut. Fungsi umumnya, sebagai panduan hidup bangsa Indonesia, sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai perjanjian luhur, dan sebagai falsafah negara. Jadi Indonesia itu lebih menekankan pada ideologi yang berlandaskan Pancasila, di mana itu ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan serta perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ideologi Pancasila, menurut sedikit penjelasan sebelumnya, maka ideologi Pancasila termasuk ke dalam sifat terbuka. Kenapa? Nah, ide yang dipakai dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka berkembang sejak tahun 1985. Karena Pancasila berada di tengah-tengah ideologi bangsa dunia, maka Pancasila harus bersifat terbuka, luas, fleksibel, dan tidak kaku, sehingga tidak ketinggalan zaman. Asal kita tetap pada 5 poin yang terdapat dalam Pancasila itu sendiri. Pengertian Pancasila sebagai ideologi terbuka, Pancasila harus mampu menyesuaikan diri dengan zaman. Hal tersebut bukan berarti bahwa Pancasila yang terkandung dalam Pancasila tersebut dapat diganti dengan nilai dasar lain yang menjadikan jati diri bangsa Indonesia, tetapi Pancasila itu sendiri dapat menyesuaikan, ditekankan lagi, asal tidak keluar dari sila-sila yang ada dalam Pancasila itu. Lalu, Pancasila sebagai ideologi terbuka, bahwa nilai-nilai dasar Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa kasus yang dapat merusak ideologi atau terguncangnya ideologi suatu negara. Di Indonesia sendiri ada beberapa contoh kasus yang sudah pernah terjadi. Yang pertama ada kasus korupsi. Yang saya akan beritahu di sini hanya beberapa saja, seperti kasus korupsi Hambalang, kasus korupsi mega proyek EKTP, dan kasus korupsi BLBI. Nah, dari salah satu kasus korupsi mega proyek EKTP ini, imbasnya cukup kuat sampai saat ini, di mana jika ada warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun dan diwajibkan untuk memiliki KTP, dia dapat membuat KTP itu sendiri, tetapi tidak langsung jadi. KTP itu menggunakan KTP sementara yang masih berbentuk kertas, belum berbentuk kartu. Kenapa? Karena sebelumnya proyek ini telah dikorupsi oleh beberapa oknum sehingga menyulitkan. Lalu kasus-kasus yang dapat merusak ideologi selanjutnya ada gerakan radikal, kasus G30 SPKI, pendirian negara Khilafah Islamiyah, dan terorisme. Di sini bukan hanya kasus saja, tapi dari sikap warganya atau masyarakatnya itu sendiri. Ada sikap individualis, sifat yang mementingkan diri sendiri. Kenapa ini dapat merusak ideologi Pancasila? Karena kan di Pancasila itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Lalu dalam 5 poin Pancasila juga telah disebutkan di mana Indonesia itu memang negara yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat, suka bergotong royong. Jadi sifat individualis ini dapat merusak ideologi Pancasila. Nah, lalu ada juga keluarnya sebuah wilayah dari sebuah negara, itu juga dapat merusak ideologi Pancasila. Lalu ada juga kasus narkotika. Nah, dari kasus penangkapan narkoba dari orang yang pemakai, pengedar,
itu dapat merusak ideologi kita. Lalu yang terakhir adalah masuknya ideologi dari luar. Nah, karena sekarang itu merupakan zamannya sudah masuk era globalisasi, di mana informasi-informasi dari luar, mulai dari gaya hidup, lalu semua pemahaman-pemahaman itu dapat masuk ke Indonesia dengan sangat mudah dan susah untuk difilter terlebih dahulu karena mudahnya akses internet. Yang terakhir adalah penutup. Nah, Pancasila merupakan ideologi yang sangat cocok untuk negara Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara yang kultural. Dengan adanya ideologi Pancasila, semua warga negara dapat menggunakan haknya. Namun, dalam pelaksanaannya, ideologi Pancasila ini tetap harus diawasi oleh beberapa pihak, bahkan semua pihak, agar tidak ada lagi penyalahgunaan di dalam perjalanannya. Sehingga ideologi Pancasila ini tetap sesuai dengan jalur yang diinginkan pada awal. Nah, rupanya cukup sekian dari saya tentang ideologi Pancasila. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.